Kekerasan bisa terjadi pada siapa saja. Anak-anak, remaja, ibu-ibu, siapa saja. Apapun pakaiannya, apapun tingkat pendidikannya, atau strata ekonominya. Bisa terjadi di mana saja. di rumah, Di tempat kerja, di jalan, di sekolah, di tempat umum, Di tempat tidur. kamu bisa berbuat sesuatu. jangan diam. Kita tidak boleh diam saja. Saatnya bicara. rangkul, dan dukung korban. Bersatu, karena kekerasan tidak boleh ditoleransi. Apapun alasannya. Saya perempuan, Saya perempuan. saya perempuan, Saya punya anak perempuan. Saya punya ibu. Saya punya ibu. Saya perempuan. saya punya adik perempuan. saya juga punya kakak perempuan. Saya punya istri. Hentikan kekerasan terhadap perempuan. Ini bukan hanya masalah perempuan. Tapi masalah saya. kamu, dan kita semua. Tidak akan ada perubahan. Kalau kita tidak memulai. Wanita, saat mendengar kata tersebut, apa yang ada dalam pikiran kamu? Paras cantik, badan seksi, atau baik hati? Tidak sedikit orang menilai perempuan dari segi fisik. Dan tidak sedikit pula penilaian tersebut menimbulkan kesalahan. Pelecehan seksual banyak dialami wanita. Di Indonesia sampai saat ini sudah mencapai 4.898 kasus. Pelecehan seksual tidak hanya secara non-verbal dengan melakukan seks, tetapi juga secara verbal. Pelecehan verbal sering didapat seperti halnya catcalling, menyinggung penampilan wanita, atau menggoda hingga menjatuhkan harga diri wanita. Contoh yang lain sering didapat di media sosial, yaitu komentar netizen terhadap hasil foto seseorang. Sedangkan pelecehan secara non-verbal saat ini sering terjadi seperti di tempat umum, seperti sekolah, kantor, bahkan di dalam kendaraan umum. Dalam penilaian masyarakat tentu akan melihat secara nyata bagaimana kasus pelecehan terjadi. Masyarakat sendiri lebih memikirkan akibat dari kejahatan tersebut. Seperti halnya pelecehan yang dialami oleh wanita berpakaian terbuka atau tidak menggunakan jilbab. Pasti masyarakat berpikir bahwa kejadian itu timbul karena pakaian wanita tersebut. Padahal banyak juga kasus pelecehan yang tidak memandang bagaimana pakaian yang wanita gunakan. Pelindungan hukum telah menetapkan, menurut pasal 289 KUHP, mengatur bahwa seorang yang melakukan tindakan pencabulan disertai dengan tindakan kekerasan dan ancaman dapat dihukum dengan kurungan penjara paling lama 9 tahun lamanya. Di Indonesia, kasus pelecehan seksual lebih sering terjadi pada perempuan dan anak. Hal ini karena wanita dan anak sering sekali dianggap sebagai makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Kondisi korban pelecehan dapat berujung stres, depresi, dan traumatik. Biasanya korban akan merasa malu atau bahkan merasa jijik terhadap dirinya sendiri. Di satu sisi, korban berkeinginan untuk melaporkan kejadian tersebut. Tapi di sisi lain, muncul segala macam keraguan. Dari sinilah korban kemudian akan menyalahkan dirinya hingga putus asa. Parahnya, korban akan melakukan bunuh diri. Untuk menangani hal ini, ada beberapa cara saat tertimpa musibah pelecehan. Pertama, kamu bisa menceritakan masalah pada orang yang memang bisa kamu percaya. Kedua, tenangkan dirimu. Karena saat pikiran tidak tenang, maka bayangan akan kejadian tersebut bisa mempengaruhimu dan membuatmu depresi. Tips terakhir, mengikuti grup konseling sebagai penyembuh trauma yang kamu alami. Tentu kita sebagai wanita tidak mau menjadi korban pelecehan. Maka dari itu, kita perlu waspada kepada lingkungan sekitar. Terlebih orang yang belum kita kenal. Nah, bagaimana kalau wanita masuk dalam perundungan? Saat ia diduga terlibat skandal kasus video shoot, seperti yang tengah melanda salah satu artis Indonesia, Gisela Anastasia, baru-baru ini. Apakah ia pantas mendapat penghakiman dari masyarakat? Apakah ia pantas terseret dalam jerat kasus pidana? Ataukah seharusnya martabat sebagai perempuan mesti tetap dijaga? Bukankah justru dijadikan sebagai objek pelaku asusila? Yuk, kita bedah. Sebenarnya, sejumlah peraturan perundang-undangan telah dilahirkan di Indonesia untuk melindungi harkat martabat perempuan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Politik yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarustamaan gender, dan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Semisal pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 3 Ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Dalam kasus video syur diduga artis, masyarakat dan penegak hukum wajib proporsional dalam melihat posisi perempuan. Apakah ia dengan sengaja menjadikan video tersebut untuk disebarluaskan, atau ia hanya sebagai korban dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab? Maka dari itu, masyarakat tidak serta-merta menghakimi. Karena esensinya dalam negara demokrasi, tangan-tangan negara tidak sampai masuk ke kamar-kamar warga negaranya. We were riding through the woods with our bikes. We got scared when it got darker at night, 'cause everyone was missing safety lights. So we tried to use a flashlight as a guide, and now I'm standing in an overcrowded train, picturing the times we had as children.